Lu pernah gak sih ngeliat tempat makan yang sepi banget? Kayak tempat parkirnya kosong, meja-mejanya banyak yang gak kepake, bahkan kadang pegawainya juga kelihatan lebih banyak daripada pelanggannya. Nah tapi anehnya, resto mereka tuh tetap buka, walaupun bisa dibilang ya mereka rugi gitu. Akhirnya kan banyak orang tuh berasumsi ya kan, kalau resto tadi itu jadi tempat cuci uang. Karena faktanya, bikin bisnis F&B itu nggak gampang. Dimana waktu mulai awalnya aja, itu harus ngeluarin modal yang besar banget. Buat beli peralatan dapur, gaji karyawan, dan juga ngeluarin segala macam buat biaya operasional. Dan lu juga harus inget nih, kalau makanan yang lu jual itu rasanya biasa aja, ya orang nggak bakal balik lagi. Apalagi kalau harganya itu overpriced gitu ya, atau kemahalan lah. Pasti ya orang bakal males gitu buat datang lagi. Makanya kan agak janggal ya, kalau ngeliat resto tetap bertahan, seolah mereka tuh nggak butuh duit gitu buat tetap hidup. Dan ini bukan cuma cerita orang iseng doang, karena kalau lu searching, kasus-kasus cuci uang di Indonesia, itu ujung-ujungnya ya bisnis F&B lagi. Kayak kasus Cafe Cepete tuh yang kemarin viral ya kan. Terus ada kasus Rafael Alun dengan resto bilik kayunya, dan juga masih banyak lagi. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, dari sekian banyaknya jenis usaha yang ada di Indonesia, kenapa harus bisnis F&B yang jadi tempat nyembunyiin uang haram? Apa emang ada gitu, suatu hal di F&B ini tuh yang bikin cuci uang jadi lebih gampang kalau dibandingkan sama usaha cash yang lainnya? Nah makanya di video kali ini, gue mau bahas kenapa bisnis F&B itu sering banget dijadiin tempat cuci uang. So, disimak sampai habis. Nah, sebelum masuk ke skemanya, kita harus paham dulu nih, kenapa bisnis F&B ini tuh cocok banget buat disalahgunain. Jadi gini, kalau lu jual makanan dan minuman, itu emang kelihatannya wajar kalau nerima uang tunai dalam jumlah yang besar setiap harinya. Ya lu bayangin aja, ketika restoran itu rame, otomatis kan banyak transaksi cash yang terjadi di restoran itu. Dan emang nggak ada yang kelihatan aneh, ya kan? Apalagi, uang tunai itu kan paling susah buat dilacak asal-usulnya. Beda sama transfer bank, yang ninggalin jejak jelas kayak ada nama pengirim, ada waktunya juga, dan juga ada nominalnya. Sedangkan kalau uang cash yang masuk ke laci kasir hari ini, itu nggak ada yang bisa mastiin kalau itu beneran hasil jualan atau titipan dari transaksi lain. Dan kalau lu lihat ya, harga makanan dan minuman itu kan bisa berubah-ubah ya kan. Satu mangkok mie ayam aja itu bisa 15.000, atau bahkan ada juga yang jual sampai 150 ribuan. Dan itu tergantung dari bahan bakunya, platingannya, sampai konsep tempatnya. Sekarang gini aja deh, mie ayam gerobakan di pinggir jalan sama bakmi restoran di mall aja pasti akan beda ya kan harganya. Jadi ya karena suatu makanan itu bisa berbeda-beda harganya. Tapi dari gap harga yang jauh tadi, itu bisa jadi dimanipulasi di laporan keuangan. Dan akhirnya, orang auditor eksternal pun juga susah gitu buat ngelacaknya. Beda banget sama barang lain yang harganya udah standar, misalnya kayak elektronik. Yang gak mungkin kan, HP harganya itu 5 juta, terus di markup sampai 8 juta. Kelihatan banget tuh culasnya. Dan kalau mau mainin kuantitas juga, ya secara hitung-hitungan gak masuk akal. Makanya, bisnis F&B itu unggul banget soal cuci uang kayak gini. Karena kita nggak bisa tuh ngitung piring atau gelas yang kejual setiap harinya. Beda sama token jual barang fisik, ya mereka emang udah kecatat rapi. Terus juga, bisnis F&B ini punya biaya operasional yang agak rumit. Misalnya kayak sewa tempat, bayar listrik, dan juga adalah pokoknya. Nah, item kayak gini nih, jumlahnya tuh banyak banget. Jadi owner punya banyak opsi buat bisa mainin di laporan keuangan. Ya emang sih, satu item misalnya biaya listrik di markup cuma 1 juta. Tapi kan resto banyak tuh itemnya ya kan. Ntar item yang lain di markup sampai 2 juta. Dan lama-lama semua item tuh di markup. Bahkan yang enaknya ya, ada oknum yang mainin kuantitas pas lagi restock bahan baku. Jadi mereka masukin tuh bahan baku yang awalnya sedikit, tiba-tiba jadi banyak. Bahkan ada juga tuh bahan-bahannya dijadiin sebuah produk juga. Abis itu produk itu dibagiin ke orang-orang, bahkan ada yang dikontenin juga. Jadi mereka bisa untung double ya kan. Udah cuci uangnya berhasil dan juga dapat engagement tinggi dengan dicap sebagai orang yang dermawan. Nah selain itu, buka bisnis F&B itu jauh lebih gampang dibandingkan buka lembaga keuangan. Karena kan ya, bisnis F&B itu nggak perlu izin OJK dulu gitu. Bahkan nggak diawasin ketat kayak bank atau perusahaan sekuritas. Nah dari hal-hal yang udah gue sebutin tadi aja, lu udah mulai kebayangkan kenapa bisnis F&B itu jadi pilihan favorit. Itu bukan karena kebetulan, tapi karena karakteristik bisnisnya itu ngundang buat disalahgunain, walaupun itu dari banyak sisi sekaligus. Kalau tadi soal kita bahas kenapa bisnisnya rentan, sekarang gue mau bahas kenapa bisnis ini susah dibongkar. Jadi gini, dalam dunia pencucian uang, ada konsep dasar yang disebut dengan placement, layering, dan juga integration. Yang dimana konsep ini sempat gue jelasin ya di video sebelumnya gitu. Dan lo bisa tonton dulu biar tau konsep jelasnya tuh kayak gimana. Intinya, uang haram ini pertama-tama harus masuk dulu ke dalam suatu sistem. Terus jejaknya itu diputer-puterin, biar nggak ketahuan asalnya itu dari mana. Dan kalau udah kelihatan bersih dan siap dipakai kayak uang legal, disinilah bisnis kayak F&B ini tuh jadi pintu masuk yang bagus, terutama di tahap placement, di mana uang tunai itu bisa dicampur sama omset resto tanpa dicurigain. Nah tapi, salah satu pola yang paling sering ketahuan, itu nggak balance antara omset yang dilaporin sama realita fisiknya. Misalnya nih, restonya kecil gitu, terus buka setengah hari doang, tapi ngaku kalau omsetnya itu ratusan juta sebulan, kelihatan nggak realistis ya kan? Ini yang namanya gak masuk logika bisnis, dan biasanya jadi red flag pertama yang dicari sama penegak hukum.
Well, fenomena resto sepi tapi untung besar ini sebenarnya bukan hal baru, karena di luar negeri ada kasus terkenal soal pizzeria yang dipakai buat cuci uang mafia. Kasusnya udah lama terungkap ya, dan sekarang itu jadi bahan kajian di dunia kriminologi keuangan. Polanya khas banget ya, pelanggannya sedikit, tapi laporan penjualan tuh tinggi terus setiap bulan. Ya lu nggak mungkin kan, bikin bisnis yang kecil, tapi net profitnya miliaran. Sekalipun pelanggannya rame ya, itu juga masih dicurigain gitu, karena harga makanan termahal juga pasti nggak gampang. Buat bikin bisnis F&B itu untung sampai miliaran. Makanya kan sekarang bisnis F&B itu nggak cuma satu cabang doang ya, ada yang buka franchise ataupun buka cabang. Nah, satu cabang aja itu bisa jadi penampung, cabang lain itu jadi penyalur, dan supplier itu bisa kerjasama buat pindahin dana ke pihak lain. Nah, disinilah masalahnya. Sistem pengawasan keuangan kita tuh fokusnya ke transaksi formal, kayak misalnya transaksi yang lewat bank. Sementara bisnis tunai yang kecil-kecilan, itu nggak bisa kedeteksi sampai jumlahnya udah signifikan banget. Ditambah lagi, jumlah bisnis F&B yang harus diawasin itu sampai jutaan, sementara sumber daya buat nge-audit satu-satu itu terbatas banget. Jadi ya wajar, banyak yang lolos bertahun-tahun sebelum akhirnya ketahuan. Nah, selain soal sistem, ada juga faktor sumber daya manusia, di mana F&B itu biasanya butuh banyak orang ya kan. Ada juru masak, kasir, sampai ke manajer. Dan biasanya, mereka tuh udah saling tutup mulut. Lu udah tau lah ya, budaya yang udah menjamur di kita kan gak usah banyak tanya, yang penting kerja aja. Ya walaupun untungnya sekarang mulai ada perubahan gitu ya, digitalisasi kayak QRIS, pelan-pelan udah mempersempit celah yang tadinya tuh susah buat dilacak. Karena transaksi digital itu ninggalin jejak, beda sama case yang gampang menguap. Tapi tetap, ini bukan solusi instan. Karena masih banyak bisnis yang tetap pegang sistem cash manual, entah itu sengaja ataupun enggak. Nah, yang bikin ironisnya adalah, efek dari semua ini itu nggak cuma kena ke pelaku kejahatannya doang, dan ini fenomena yang bahkan udah diakui nih secara resmi sama FATF atau Lembaga Anti Pencucian Uang Dunia. Mereka kadang milih jalan gampang, bukan meriksa satu-satu mana yang beneran mencurigakan. Nah, akibatnya, UMKM kuliner yang beneran jujur gitu ya, atau yang emang beneran susah payah bangun usahanya dari nol, itu ikut kena getahnya juga. Mulai dari proses buka rekening bisnis yang dipersulit, sampai verifikasi rekening bisnis yang lama. Ini bikin pelaku usaha kecil yang gak ada hubungan sama sekali sama praktik kotor ini, jadi malah lebih ribet. Padahal mereka cuma pengen jualan nasi goreng ataupun kopi biasa aja. Jadinya ya, walaupun mungkin pelaku pencucian uang itu cuma butuh satu bisnis aja buat nyembunyiin uangnya, tapi jadi jutaan pelaku usaha jujur itu bisa ikut kehilangan kepercayaan. Jadi kenapa bisnis F&B ini sering jadi tempat pencucian uang? Itu karena karakteristik dasarnya sendiri emang dibikin celah dari banyak sisi sekaligus. Mulai dari transaksi tunai yang wajar, harga yang fleksibel, sampai struktur biaya yang berlapis. Ditambah lagi, regulasinya nggak seketat sektor keuangan formal, dan jumlahnya yang saking banyaknya, itu bikin satu kasus ini jadi gampang hilang di tengah keramaian. Belum lagi soal sumber daya pengawasan juga nih, yang nggak sebanding sama jumlah bisnis yang harus diawasin. Jadi ya akan kesulitan gitu buat diaudit satu persatu. Tapi penting banget ya buat digarisbawahin, ini bukan berarti semua bisnis kuliner itu kotor. Justru, mayoritas pelaku UMKM F&B itu adalah korban dari stigma. Dan stigma tersebut itu lahir dari pola segelintir kasus yang itu udah keburu viral duluan. Jadi ya, yang perlu diperbaiki itu bukan cuma soal nangkap pelakunya doang, tapi juga soal gimana caranya bikin sistem yang lebih transparan, lewat digitalisasi transaksi, penguatan literasi keuangan buat pelaku usaha, sampai kolaborasi lintas lembaga. Karena pada akhirnya, kita semua pengen dua hal sekaligus, uang kotor nggak gampang disamarkan, tapi pelaku usaha yang jujur, ini juga nggak dipersulit. Tapi gimana nih kalau menurut lo, apakah ada cara lain yang lebih masuk akal? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.